Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari eBarber. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas Trello kami. Saya Ilal Dwi Saputra sebagai development team dan desain sistem. Lalu ada Saya Siti Salimah sebagai Scrum Master dan desain UI UX. Saya Putri Rahmadanti sebagai App Owner dan Product Owner. Lalu ada definition of done atau DOD, yaitu definition of done DOD software ready. Yang A ada fungsional. Satu, user dapat melakukan login melalui aplikasi eBarber. Lalu dua, user dapat melakukan pendaftaran bagi yang belum melakukan pendaftaran. Yang ketiga, user dapat memilih layanan yang tersedia. User dapat memanggil karyawan eBarber sesuai lokasi yang diinginkan. Lalu user dapat melakukan schedule jadwal. Lalu user dapat menerima notifikasi pemesanan. Lalu user dapat mengetahui total biaya. Lalu user dapat melakukan pembayaran secara cash atau transfer. Lalu user dapat melihat riwayat pemesanan. Lalu ada yang B, ada code. Satu, penyusunan code pada saat development harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama ada clean code, atau kode yang dibuat harus tersusun dengan format yang benar dan rapih agar mudah dimengerti. Lalu adanya automate test pada code yang dibuat, yaitu script, UI, performance, keamanan fungsionalitas. Lalu ada seluruh proses development tercatat dan tersimpan pada VCS, yaitu version control system. Lalu yang C ada user interface, atau tampilan yang dibuat sesuai dengan hasil riset UI dan UX yang telah dilakukan. Yang kedua, arsitektur interaksi tidak menyulitkan atau membuat bingung user. Lalu yang ketiga, penyusunan rapi, clean, dan sesuai dengan guideline. Lalu yang terakhir ada D, documentation. Yang pertama, terdapat dokumentasi lengkap dari semua fitur yang dibuat. Lalu yang kedua, terdapat dokumentasi dan log dari semua proses development. Selanjutnya yaitu ada project milestone. Yang pertama yaitu ada prepare. Di prepare kita melakukan riset permasalahan dan riset kebutuhan serta penyusunan hasil riset. Selanjutnya yaitu ada planning. Menentukan desain dan menentukan kebutuhan. Dan setelah itu execute, ada sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Setelah itu kita melakukan testing untuk mencoba fitur aplikasi. Dan selanjutnya yaitu done, kita menjalankan aplikasi. Non-functional requirement, yang pertama yaitu analisa kebutuhan. Yang pertama ada analisa perangkat lunak, deskripsinya ada bahasa pemrogramannya adalah Laravel dan PHP, database-nya ada MySQL, tools analisnya ada Enterprise Architecture dan Visio, lalu editornya ada Figma, lalu ada analisa perangkat keras, deskripsinya laptop TGL 2G9TO, lalu Windows 10, Intel Celeron N4020 CPU 1.10 GHz, lalu mempunyai RAM 4 GB. Lalu untuk analisa kebutuhan perangkat jaringannya ada tipe jaringannya LAN, lalu internetnya ada 4G. Yaitu ada product backlog. Sebagai pemilik aplikasi, saya ingin membuat dan mengelola aplikasi untuk menyediakan layanan cukur dengan cara teknologi untuk mempermudah pelanggan. Dan sebagai product owner, saya ingin memiliki aplikasi yang tervalidasi agar pengguna aplikasi dapat menggunakan aplikasi tersebut secara aman, nyaman, dan terpercaya. Sebagai desain UI UX, saya ingin membuat aplikasi yang memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan oleh user. Lalu sebagai development team, saya ingin memonitoring seberapa sering penggunaan aplikasi
yang mendaftar pada aplikasi eBarber. Lalu sebagai desain sistem, ingin membuat proses sistem yang jelas, transparan, dan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Lalu ada sprint backlog. Sebagai development team, saya ingin membuat sistem login untuk user. Lalu sebagai development team, saya ingin membuat sistem login untuk admin. Dan selanjutnya yaitu ada sprint goals. Sebagai pemilik aplikasi, saya ingin menyediakan jasa layanan cukur berupa aplikasi yang bernama eBarber untuk mempermudah pelanggan yang ingin menggunakan jasa cukur agar tidak perlu repot mengantri atau datang langsung ke tempat. Lalu sebagai development team, saya ingin membuat sistem yang bisa digunakan dengan mudah oleh semua kalangan. Sebagai Scrum Master, saya dapat memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan prosedur Scrum yang seharusnya. Sebagai desain web, saya ingin membuat logo yang menarik dan mudah diingat oleh pengguna. Ya, dan ini hasil logonya. Diagram registrasi. Buka menu registrasi, lalu isi data customer. Jika tidak lengkap, maka akan kembali lagi ke data customer. Jika lengkap, kelengkapan data akan kesimpan data customer, lalu masuk menu dashboard, lalu selesai. Di sini ada diagram sequence pembayaran. User memilih layanan, lalu form menu pelayanan memvalidasi. Form menu pembayaran memvalidasi ke sistem, lalu sistem memproses pembayaran. Form pembayaran mencetak bukti pembayaran lalu kembalikan kepada user. Di sini ada registrasi use case, user, login, itu extend form registrasi. Input data, terdapat include, password, email, nama, nomor telepon, dan alamat. User masuk halaman dashboard. Lalu login itu terdapat extend masuk ke halaman dashboard. Sistemnya itu memvalidasi. Selanjutnya yaitu ada class diagram. Yang pertama, satu user dapat melakukan satu login dan satu admin dapat melakukan satu login. Satu user dapat melakukan banyak proses booking dan satu user dapat melakukan banyak transaksi. Lalu ada use case login mempunyai dua aktor, yaitu user dan admin. User dan admin dapat melakukan login, lalu from login include-nya ada username dan password. Lalu setelah itu masuk ke from login include ke halaman dashboard. Lalu ada diagram sequence login, yaitu user atau admin masuk ke web ke from login, lalu menginput from login ke sistem melakukan validasi, lalu sistem melakukan simpan data ke database. Setelah simpan data berhasil, sistem melakukan validasi dan masuk ke halaman user atau halaman admin. Selanjutnya itu ada
diagram sequence proses booking. Yang pertama yaitu user melakukan login ke form login. User melakukan pendaftaran ke form pendaftaran dan memilih paket layanan. Setelah itu, sistem akan memvalidasi dan user dapat melakukan pembayaran ke form pembayaran. Setelah itu, user akan mendapatkan bukti pembayaran. Di sini ada diagram activity proses booking. Yang pertama yaitu ada form login. User dapat melakukan login dan memilih menu layanan. User dapat memilih untuk cukur di rumah atau booking di tempat. Dan user memilih booking di tempat. Setelah itu, user akan mengisi form pemesanan dan memilih jam layanan. Admin akan mengkonfirmasi apakah jadwal bentrok atau jadwal kosong. Jika jadwal bentrok, maka user dapat mereschedule jadwal atau batalkan pesanan. Jika jadwal kosong, maka admin akan memvalidasi dan user dapat melakukan pembayaran dan masuk ke form pembayaran. Setelah itu, user dapat mendapatkan bukti pembayaran. Lalu ada diagram sequence registrasi. Admin atau user memilih menu registrasi ke form login, lalu mengisi username dan password ke control login, lalu mengisi data user akan validasi, lalu setelah validasi, lalu menampilkan ke menu utama. Di sini ada use case pembayaran. User booking di tempat atau booking cukur di rumah. Bukti pembayaran. Booking di tempat terdapat include harga booking di tempat, include-nya pembayaran minimal 50%. Booking cukur di rumah, include-nya terdapat harga cukur di rumah. Include-nya melunasi pembayaran. Lalu user mencetak bukti pembayaran. Ini lalu ada use case dari proses booking yang mempunyai dua aktor, yaitu user dan admin. User dapat melakukan booking, user dapat melakukan login. Lalu user dapat melakukan booking, extend bisa melakukan membatalkan login, membatalkan booking, melakukan pembayaran, melihat riwayat booking dan melihat history booking. Lalu user dapat mengubah alamat booking, user dapat memilih layanan, yaitu booking di tempat dan cukur di rumah. Kalau cukur di rumah, harga sesuai dengan layanan, yaitu booking cukur di rumah, dan jika booking di tempat, include harga booking di tempat. User juga dapat mengubah tanggal booking. Sementara admin bisa melakukan login, lalu kelola data booking, lalu konfirmasi booking, dan mengelola data pelanggan dan kelola data pembayaran. Aktiviti pembayaran. Customer masuk ke halaman pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Jika customer memesan, jika customer memilih layanan untuk booking cukur di barber tempatnya, customer dapat melakukan pembayaran minimal 50%. Lalu jika memilih layanan untuk cukur di rumah, maka customer wajib melakukan pembayaran full. Lalu
customer selesai melakukan pembayaran dapat menerima bukti pembayaran. Admin, di sini ada admin login. Admin masuk ke halaman admin login, lalu sistem menampilkan form admin login. Lalu sistem ke admin masukkan user dan password. Jika benar, jika salah akan kembali ke tampil form admin login. Jika benar akan berlangsung ke tampil halaman login lalu end. Ada user masuk ke aplikasi, lalu ke tampil form login. Setelah tampil form login, user dapat melakukan masukkan username dan password. Lalu jika benar akan tampil ke menu utama, lalu jika salah kembali ke tampil form login. TB admin ada ID user, nama, email, dan password. Kalau TB customer ada ID customer, nama, email, password, nomor HP, dan alamat. Lalu ada TB transaksi, ada ID bayar, ID customer, ID booking, dan total bayar. Lalu tabel booking ada ID booking, nama, tanggal, jam, alamat, dan layanan. Ya. Masuk ke UI-nya aja. Ini kita sudah membuat tampilan UI, yaitu ada login eBarber, register eBarber, dashboard admin eBarber, halaman konfirmasi data, ada tampilan dashboard, ada tampilan booking tempat, dan tampilan untuk booking di rumah. Terus ada tampilan konfirmasi, tampilan pembayaran, dan tampilan histori. Terus lanjut mana? Di sini ada tampilan burn down chart. Lalu untuk prototype dari desain dari eBarber, kita di Figma desainnya, yaitu pertama logout dulu buat tampilan login-nya. Ini tampilan login dari eBarber. Masukkan email dan password, lalu login. Lalu kita bisa milih buat cukur di rumah apa cukur di barbernya. Lalu kita pilih cukur di rumah, klik booking. Lalu kita isi data diri kita, data alamat, jam booking, dan pilih layanan, lalu tambah. Lalu ada menu konfirmasi. Jadi customer itu bakal nungguin konfirmasi dari adminnya. Lalu klik ke ini buat ke flow 2. Flow 3. Klik login dari admin. Ini tampilan dashboard dari adminnya. Lalu klik ke konfirmasi. Nah, nanti tampilan dari customer itu bakal ke-update di data adminnya, di data konfirmasi. Admin bakal tentuin apakah jadwalnya bentrok atau tidak. Jika tidak bentrok, maka admin bakal mengkonfirmasi pesanan. Balik lagi ke menu history, Bu, yang flow 1. Kita konfirmasi.
bisa. Konfirmasi logonya. Nah, jika admin sudah mengkonfirmasi, bakal statusnya bakal berubah jadi bisa. Lalu customer juga bisa melihat histori dari pesanannya. Nah, di sini kalau belum dikonfirmasi sama admin bakal belum terisi. Kalau sudah nanti bakal terisi bisa. Lalu ke menu konfirmasi lagi, Bud. Jika sudah dikonfirmasi sama admin bisa, maka customer bakal ke menu pembayaran. Di menu pembayaran ini ada nama customer, layanan yang dipilih, alamat, lalu tanggal yang akan mau dicukur, terus ada total bayarnya berapa. Oh ya, sebelum login juga kita kalau belum mempunyai akun bisa registrasi dulu di Flow 2. Ini tampilan buat halaman registrasinya. Klik user. Nah, bakal muncul lalu register, bakal ke login dan login bakal ke menu dashboard. Udah segitu, mungkin sekian presentasi dari tampilan UI UX prototype dari eBarber. Sekian presentasi dari kelompok kami dari eBarber. Masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.